Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film The Thing? Mudah-mudahan bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang rilis di tahun 2007. Disutradarai oleh Francis Lawrence berjudul I Am Legend. Film bergenre thriller fiksi ilmiah ini diadaptasi dari sebuah novel karya Richard Matheson dengan judul yang sama di tahun 1954. Dibintangi oleh Will Smith, Alice Braga, Willow Smith, Charlie Tahan, dan Sally Richardson. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tentang beberapa informasi yang diberitakan oleh media. Salah satunya adalah tentang metode penyembuhan penyakit kanker dengan menggunakan virus campak. Dr. Alice Crippen telah memodifikasi virus tersebut melalui rekayasa genetika. Sejauh ini mereka telah berhasil melakukan uji coba terhadap manusia dan sama sekali tidak mengakibatkan efek samping. Penemuan tersebut dianggap mukjizat dari Tuhan karena telah berhasil menyembuhkan penyakit kanker. Lalu scene berpindah ke masa 3 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan keadaan kota New York yang terbengkalai. Kini tempat itu seperti kota mati tak berpenduduk. Bahkan, beberapa hewan berkeliaran bebas di kota itu. Kolonel Robert Neville, satu-satunya orang yang masih bertahan di sana. Pria itu adalah seorang peneliti di Kesatuan Militer Amerika. Dia hidup bersama anjingnya Samantha. Sore itu, mereka sedang berburu rusa untuk makan malam. Tiba-tiba saja, seekor singa menerkam sang rusa. Robert pun berencana menembak singa itu. Namun kedatangan singa jantan beserta anaknya membuat Robert mengurungkan niatnya. Setelah mendengar alarm, Robert memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Terlihat dia sedang menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengikutinya. Setelah makan malam, alarm pada jam tangan Robert kembali berbunyi. Hal ini membuat Robert melamun seperti terkenang masa lalu. Suara Sam pun menyadarkannya dan Robert langsung menutup semua pintu dan jendela dengan pintu-pintu lapis baja. Lalu terdengar suara raungan dari luar rumahnya dan Robert hanya berdiam diri di dalam bathtub bersama Sam. Raungan-raungan itu membuat Robert kembali mengingat masa lalunya, di mana 3 tahun yang lalu terjadi kerusuhan di kota New York, dan saat itu Robert dikawal oleh beberapa tentara untuk menjemput anak dan istrinya. Dalam perjalanan, Robert dan istrinya mendengarkan sebuah pengumuman darurat dari presiden tentang sebuah virus yang sangat berbahaya. Virus tersebut bisa menyebar lewat udara dan tidak hanya mengancam warga Amerika, tetapi juga seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengkarantina New York. Robert menjelaskan bahwa dia tidak bisa ikut bersama keluarganya karena dia mengemban tugas untuk menghentikan penyebaran virus. Pertengkaran pun terjadi antara Robert dan istrinya karena Zoe, sang istri, tidak ingin suaminya berada di tempat berbahaya. Lalu tiba-tiba saja seorang pria menghantam tubuhnya ke mobil Robert hingga kepalanya pecah. This isn't up to you. You can't. Karena Robert memiliki kekebalan terhadap virus yang disebut dengan Crippen virus atau KV, dia melakukan penelitian untuk menciptakan antivirus dengan menggunakan darahnya. Selama ini uji coba yang dilakukan Robert selalu berakhir dengan kegagalan. Beberapa tikus masih bersikap agresif, sedangkan sisanya mati akibat antivirus. Tapi sepertinya kali ini penelitian Robert mengalami kemajuan, dikarenakan ada seekor tikus yang masih bertahan hidup dan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Untuk bertahan hidup, Robert mengumpulkan makanan kaleng dari rumah-rumah penduduk. Terkadang, Robert mengunjungi sebuah toko rental DVD. Di sana dia meletakkan beberapa manekin yang dianggap sebagai temannya. Bahkan, dia meletakkan satu manekin yang paling cantik sebagai seseorang yang akan diajaknya berkenalan. Sepertinya kesepian benar-benar telah merusak mentalnya. Menjelang siang, Robert mengirimkan sebuah pesan lewat transmisi radio untuk mengundang orang-orang yang masih bertahan hidup agar bergabung dengannya. Lalu tiba-tiba saja Sam melihat seekor rusa yang tersesat di antara mobil-mobil di tengah kota. Mereka pun bergegas untuk memburu hewan itu, hingga Sam masuk ke gedung tua.
Sebenarnya saat ini kegelapan merupakan tempat yang paling berbahaya. Namun demi Sam, akhirnya Robert pun nekat masuk ke dalam gedung itu. Di sebuah ruangan, Robert melihat sekumpulan makhluk mengerikan yang sepertinya sedang tertidur. Lalu di ruangan lain, akhirnya Robert menemukan Sam yang sedang bersembunyi di bawah meja karena ketakutan melihat sesuatu yang ada di belakang Robert. Dan ketika Robert melihatnya, ternyata salah satu makhluk mengerikan itu berusaha menerkamnya. Beruntung Robert langsung menembaknya dan berhasil melarikan diri melompat dari jendela. Ternyata makhluk itu tidak tahan terhadap cahaya. Sinar matahari membakar kulitnya hingga membuat makhluk itu tewas. Kemudian Robert membuat sebuah perangkap dengan menggunakan darahnya sebagai umpan. Akhirnya salah satu dari mereka tertangkap dan berhasil dilumpuhkan. Sangat mengejutkan, di antara makhluk itu sepertinya ada yang hendak keluar untuk menyerang Robert. Namun karena kulitnya mulai terbakar, akhirnya makhluk itu pun menyerah. Setibanya di laboratorium, melalui dokumentasi Robert kita mengetahui bahwa ternyata makhluk itu dulunya adalah manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang terjangkit KV. Sama halnya seperti tikus-tikus percobaan Robert, akibat virus KV manusia berubah menjadi karnivora yang sangat agresif. Lalu Robert mencoba menyuntikkan antivirus ke wanita itu. Dan hasilnya, detak jantung wanita itu semakin melambat, hingga wanita itu tiba-tiba saja bangkit dan berteriak karena jantungnya berhenti. We may have something here. Sepertinya antivirus Robert malah membunuh inangnya. Oleh karena itu, Robert kembali menyuntikkan Kevi ke tubuh wanita itu. Kembali Robert mendokumentasikan hasil percobaannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya masih kebal terhadap Kevi, baik penularan lewat udara ataupun fisik. Namun untuk Sam hanya kebal terhadap penularan lewat udara. Robert menambahkan bahwa beberapa dari orang yang terjangkit ada yang nekat mengejarnya hingga mengabaikan cahaya matahari. Sepertinya dikarenakan faktor kelangkaan makanan, atau mungkin seluruh sifat kemanusiaannya sudah menghilang. Keesokan harinya, hari ulang tahun Robert. Dia berencana membuat sebuah pesta kecil-kecilan bersama Sam. Tiba-tiba saja ketika sedang berkeliling, Robert menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu manekin Fred yang biasanya diletakkan di toko rental, kini berada di tengah-tengah kota. Robert pun merasa marah dan kesal, karena dia sama sekali tidak mengingat bahwa pernah memindahkannya. Robert berpikir bahwa kesepian telah membuat pikirannya mulai tidak waras. Lalu ketika dia mendekati patung tersebut, dia mendengar sesuatu, dan ternyata manekin itu adalah sebuah umpan untuk memancing Robert masuk ke dalam perangkap. Beberapa waktu kemudian Robert tersadar karena alarmnya berbunyi. Matahari pun mulai terbenam sehingga Robert harus segera melepaskan diri dari jebakan itu. Namun alangkah sialnya Robert, dia jatuh tepat di atas pisaunya sendiri. Pahanya tertusuk dan dia harus merangkak untuk bisa sampai ke mobilnya. Sangat mengejutkan, ternyata para penderita Kevi atau selanjutnya kita sebut dengan Darkseeker sudah bersiap menyerang Robert dengan anjingnya. Saat ini yang menahan mereka adalah cahaya matahari yang semakin meredup dan terus meredup. Hingga akhirnya cahaya itu benar-benar hilang. Sekawanan anjing itu langsung menerkam Robert dan Sam. Satu ekor anjing berhasil ditembak oleh Robert, namun anjing yang lain menerkam Robert hingga menjatuhkan pistolnya. Beruntung Sam langsung menerjang anjing itu dan menyelamatkan Robert. Tapi sangat disayangkan, ternyata Sam tergigit oleh anjing Darkseeker. Robert pun bergegas membawa Sam pulang. Di ruangan penelitian, dia menyuntikkan antivirus dan berharap Sam tidak berubah menjadi Darkseeker. Namun terkadang apa yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Bulu-bulu Sam mulai rontok, diikuti dengan matanya yang memerah, serta peradangan gusi. Lalu tiba-tiba saja Sam mencoba menyerang Robert. Akhirnya dengan berat hati, Robert terpaksa mencekik Sam hingga tewas. Sungguh momen ulang tahun yang sangat menyedihkan. Kematian Sam membuat Robert sangat terpukul. Kini dia benar-benar kesepian sebagai manusia terakhir di kota itu. Bahkan dia sampai memohon kepada sebuah manekin agar menjawab panggilannya.
Robert pun mulai putus asa dan berniat untuk menyerang Darkseeker demi membalaskan dendam Sam. Malam itu setelah menguburkan Sam, Robert meletakkan sebuah manekin di dermaga untuk memancing Darkseeker. Lalu setelah semuanya berjalan ke arah manekin, Robert pun muncul dan menabrak mereka secara membabi buta. Hingga akhirnya para karnivora itu berhasil merusak lampu dan menerjang mobil Robert hingga terbalik. Di saat-saat terakhir Robert hendak dimangsa, muncul sebuah cahaya menyilaukan. Dan ternyata, seorang wanita telah berhasil mengusir para Darkseeker dan menyelamatkan Robert. Setelah memberitahukan alamatnya, Robert pun tak sadarkan diri. Kali ini dia bermimpi tentang kenangan terakhir bersama keluarganya di dermaga. Mereka berdoa untuk keselamatan Robert yang mengemban tugas menyembuhkan para penderita Kevi. Lalu istri dan anaknya Robert pergi meninggalkan pulau, diikuti dengan diledakkannya jembatan yang menandakan karantina telah dimulai. Namun sangat disayangkan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan helikopter yang ditumpangi keluarga Robert hancur. Siang harinya ketika Robert tersadar, dia menemui dua orang asing yang menyelamatkannya. Wanita itu bernama Anna dan seorang bocah laki-laki pendiam bernama Ethan. Anna menjelaskan bahwa mereka datang dari Maryland setelah mendengarkan pesan yang dikirimkan Robert. Rencananya mereka akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke Vermont, di mana orang-orang yang masih bertahan membangun koloni. Namun Robert yang sudah muak dengan semua harapan membantah penjelasan Anna dan meninggalkan ruangan itu. Everybody is dead. Beberapa waktu kemudian, setelah emosinya mereda, Robert kembali menemui Anna dan Ethan. Robert melihat Ethan sedang menonton film Shrek yang merupakan film favoritnya. Saking seringnya Robert menonton film itu hingga membuatnya hafal dengan skenario percakapannya. Go celebrate your freedom with your own friends. Lalu Anna melanjutkan penjelasannya bahwa sebelumnya dia berada di kapal evakuasi di Sao Paulo. Selain Anna dan Ethan, ada 3 orang lagi yang kebal terhadap Kevi. Namun mereka dibunuh oleh Darkseeker, sehingga kini hanya tinggal Anna dan Ethan. Robert sangat terkejut mendengar hal itu, bahwa selama ini, selain dia ada sebagian kecil orang yang kebal terhadap Kevi. Namun hal itu tetap tidak merubah pendiriannya, karena New York adalah pusat dari Kevi yang sudah menjadi lokasi untuk menjalankan tugasnya. Kemudian Robert mengajak Anna ke laboratorium. Anna menemukan seorang wanita yang terjangkit Kevi. Kini Robert sedang melakukan percobaan dengan merendam wanita itu ke dalam es agar membantu meningkatkan keefektifan obatnya. Lalu Anna juga melihat beberapa foto orang-orang ketika mulai terinfeksi Kevi hingga meninggal dunia. Robert menjelaskan bahwa semua itu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan ulah manusia. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, Robert menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Lalu Anna kembali mengajak Robert untuk ikut melakukan perjalanan ke Vermont bersama mereka. Karena dia merasa yakin dengan keberadaan koloni di Vermont yang merupakan panggilan Tuhan. Namun Robert masih belum bisa menerima penjelasan dari Anna dan menganggapnya hanya omong kosong belaka. If you listen. There is no God. There is no God. Tiba-tiba saja terdengar suara raungan dari luar rumah Robert, dan ketika mereka melihatnya, ternyata para Darkseeker sudah berkumpul dan bersiap menyerang. Robert meminta Anna untuk mengamankan Ethan yang sedang berada di atas. Lalu Robert menyalakan semua lampu serta meledakkan bom yang berada di pekarangan rumahnya. Setelah itu, dia langsung menuju ke kamar Marley. Ternyata jendela ruangan itu telah diterobos. Dan tiba-tiba saja Alpha Darkseeker menyerangnya. Terjadi pertarungan antara Robert dan Alpha hingga Robert tergigit. Akhirnya pria itu berhasil mengambil senapan dan menembaki makhluk itu. Sayangnya Darkseeker itu cukup lincah sehingga dia berhasil menghindar dan melarikan diri. Kemudian Robert menemukan Darkseeker yang sedang melubangi langit ruangan serta Anna dan Ethan yang bersembunyi di bawah lemari. Karena Ethan merasa sangat ketakutan, suara tangisannya terdengar oleh makhluk itu. Beruntung Robert langsung meraih pistol dan akhirnya berhasil menembak Darkseeker. Lalu teriakan pun kembali terdengar dari Darkseeker yang berada di luar. Ternyata sang Alpha memerintahkan kelompoknya untuk memasuki rumah Robert dari lubang yang telah dibuat salah satu dari mereka.
Mengetahui hal itu, Robert langsung mengajak Anna dan Ethan ke ruangan laboratorium untuk berlindung di ruang kaca. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Darkseeker wanita yang menjadi percobaan Robert mulai pulih. Hal ini dibuktikan dengan detak jantungnya yang kembali normal, serta cara bernafasnya yang tidak terengah-engah. Lalu para Darkseeker pun mengepung ruangan itu, namun mereka tidak mampu menghancurkan pelindung kaca. Hingga akhirnya Alpha Darkseeker datang dan mendobraknya. Tidak hanya sekali, makhluk itu terus mendobrak pintu kaca seorang diri. Hingga akhirnya Robert menyadari, dia, Anna dan juga Ethan tidak akan mampu bertahan. Melihat retakan kaca dengan bentuk seperti kupu-kupu, tiba-tiba saja Robert mendengar bisikan Marley dan juga melihat tato Anna yang merupakan gambar kupu-kupu. Robert langsung mengambil sampel darah Darkseeker wanita yang di dalamnya terdapat antivirus. Lalu dia meminta Anna serta Ethan bersembunyi di saluran batu bara. Robert menjelaskan bahwa dia telah mendengarkan bisikan Tuhan, yang mana telah menuntun Anna kepada Robert untuk membawa antivirus itu ke Vermont. Karena Darkseeker tidak akan berhenti memburu mereka, Robert memutuskan untuk mengorbankan diri. Dia memandangi foto keluarganya untuk terakhir kali dan mengambil sebuah granat. Terlihat sang Alpha telah berhasil membuat lubang pada dinding kaca. Dan akhirnya, pada serangan terakhir, Robert menggenggam erat granatnya lalu menerjang ke arah Alpha, sehingga terjadi ledakan yang menghancurkan ruangan itu. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Anna dan Ethan tiba di daerah pegunungan. Di sana terdapat sebuah benteng dengan dinding yang tinggi dan dijaga ketat oleh para tentara. Anna menjelaskan pada tahun 2009, sebuah virus yang mematikan menjangkit peradaban sehingga membawa umat manusia di ambang kepunahan. Akhirnya, pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 20.49, Dr. Robert Neville berhasil menemukan antivirus, dan pukul 20.52, di tanggal yang sama, dia mengorbankan nyawa demi melindungi antivirus tersebut yang merupakan warisan bagi seluruh umat manusia. Dr. Robert Neville adalah legenda sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Bagaimanakah nasib umat manusia selanjutnya? Apakah obat dari Robert benar-benar mampu menyembuhkan Kevin? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita I Am Legend? Apakah menarik? Menurut saya film ini sangat menegangkan dan mengharukan. Apalagi di akhir film, sang tokoh utama mengorbankan diri demi antivirus yang berhasil diciptakannya. Namun, tahukah kalian bahwa I Am Legend memiliki alternate ending yang hanya ditampilkan di versi DVD? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi di alternate ending. Di ruang bawah tanah atau laboratorium, Robert, Anna, dan Ethan dikepung oleh gerombolan Darkseeker. Lalu sang Alpha pun datang dan mencoba menerobos ruangan kaca itu. Kemudian dia menempelkan telapak tangan pada kaca dan menggambarkan kupu-kupu dengan darahnya, sehingga membuat Robert terkenang akan Marley. Ternyata tato tersebut juga terdapat di leher wanita Darkseeker. Akhirnya Robert memutuskan untuk mencabut suntikan antivirus dan mengantarkan Darkseeker wanita itu ke Alpha. Sangat mengejutkan, Alpha melarang pasukannya menyerang Robert. Lalu Robert menyuntikkan kembali virus Kevin untuk membuat Darkseeker wanita itu tersadar. Di sini Robert menyaksikan langsung bahwa para Darkseeker tidak hanya sekedar karnivora yang haus darah, melainkan makhluk hidup yang memiliki kecerdasan dan juga perasaan cinta, sama halnya seperti manusia. Robert meminta maaf kepada Alpha atas perbuatannya, dan setelah membawa pergi wanita yang dicintainya, Alpha juga membubarkan semua pasukannya sehingga Robert, Anna, dan juga Ethan selamat. Keesokan harinya mereka bertiga memulai perjalanan ke Vermont, sekaligus menyebarkan pesan lewat radio untuk menyelamatkan manusia yang masih bertahan. Awalnya saya berpikir bahwa ending versi teater lebih baik karena lebih mempresentasikan Robert sebagai pahlawan dan legenda yang telah menciptakan antivirus. Namun setelah saya menonton kembali, ternyata alternate ending lebih menarik. Selain tokoh utamanya yang tidak mati, alternate ending juga memiliki kecocokan dengan beberapa kejadian di dalam filmnya. Berikut akan saya jelaskan. Di sebuah scene ketika Robert berhasil menangkap Darkseeker wanita, kita melihat bahwa sang Alpha mencoba mengejar wanitanya sekaligus menyerang Robert. Bahkan dia mencoba bertahan di bawah sinar matahari selama beberapa detik hingga wajahnya terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa Darkseeker memiliki kecerdasan dan perasaan.
Walaupun memang Robert melaporkan bahwa seluruh sifat kemanusiaan Darkseeker telah menghilang, namun di alternate ending kita semua tahu bahwa anggapan Robert ternyata salah. Selain itu juga Darkseeker berhasil menjebak Robert dengan memancingnya menggunakan manekin Fred. Bahkan Darkseeker membuat jebakan yang sama persis dengan yang dibuat Robert. Lalu ketika Robert berencana untuk bunuh diri dengan menantang para Darkseeker, hingga akhirnya mobilnya terbalik, Darkseeker Alpha melarang kelompoknya untuk memakan Robert karena sang Alpha mengetahui bahwa Robert masih menyandera wanitanya. Oleh karena itu dia masuk ke mobil untuk mengancam Robert. Serta seorang Darkseeker yang melubangi langit-langit ruangan. Sebelum kematiannya, dia berteriak untuk memberikan aba-aba kepada Alpha agar mengerahkan pasukannya. Saya rasa semua scene ini akan menjadi sia-sia jika diakhiri dengan ending teater, yang mana tidak menjelaskan apa-apa tentang kecerdasan dan rasa kemanusiaan Darkseeker. Alternatif ending juga mengubah Robert menjadi karakter yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, sejak awal Robert seperti terobsesi dengan misinya untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit Kevi. Karena menurut penjelasan Robert kepada istrinya, Robert harus berada di New York City, atau disebut dengan Ground Zero, yang merupakan lokasi orang-orang yang terinfeksi Kevi. Selain itu, adegan yang menampilkan Robert meniru percakapan Shrek juga menggambarkan dia sebagai Shrek yang bersikeras tidak mau meninggalkan rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Robert adalah seorang yang pesimis. Bahkan pada ending teater ketika masih tersisa ruangan untuk berlindung di dalam saluran batu bara, Robert tetap menolak dan memutuskan meledakkan diri bersama Darkseeker. Sedangkan di alternate ending kita bisa menemukan Robert yang telah menjadi lebih baik, namun juga tidak lepas dari penjelasan Robert akan tokoh yang menginspirasinya, yaitu Bob Marley. Kita ditunjukkan sebuah scene di mana cinta bisa menyembuhkan kebencian pada Darkseeker, dan juga di akhir film, walaupun Robert tidak menjadi cahaya, namun dia mencari cahaya dalam kegelapan dan hidup di dunia baru. Saya yakin teman-teman pasti bertanya-tanya, jika memang alternate ending lebih baik, di mana letak legendnya? Dalam teater ending, Robert mengorbankan diri dan menjadi legenda karena menyelamatkan Anna dan Ethan, sekaligus penemuannya yang menjadi harapan seluruh umat manusia. Sedangkan di alternate ending, Robert tetap menjadi legenda, namun dalam sudut pandang yang berbeda. Robert adalah monster legendaris atau hantu yang ditakuti oleh para Darkseeker, atau di sini bisa kita sebut sebagai manusia baru yang kini menghuni planet bumi. Alasan Robert ditakuti karena kecerdasan dan kemampuannya menghilangkan jejak sehingga sangat sulit bagi Darkseeker untuk menangkapnya. Selain itu, Robert diyakini sedang menciptakan obat yang akan mengubah mereka menjadi manusia normal. Virus Kripin atau disingkat Kevi adalah hasil rekayasa virus campak yang digunakan sebagai obat kanker oleh Dr. Ellis Kripin. Pada awalnya, semua pengobatan kanker dengan virus ini berjalan dengan baik tanpa efek samping. Namun seiring berjalannya waktu, Kevi mulai bermutasi dan menyebabkan gejala seperti rabies pada inangnya. Efek dari mutasi Kevi juga membuatnya menjadi virus campak baru yang lebih mematikan dengan tingkat kematian 90%. Kevi menyebar lewat udara dari Manhattan ke seluruh dunia. Menurut penjelasan Robert, Kevi berhasil menewaskan 5,4 miliar juta jiwa dari total 6,8 miliar. Hanya 600 jiwa yang masih bertahan. 12 jutanya secara alami kebal terhadap virus. Sedangkan sisanya yaitu 588 juta jiwa berubah menjadi karnivora mematikan. Orang yang terinfeksi oleh Kevi disebut dengan Darkseeker. Mungkin banyak di antara kalian yang menganggap makhluk ini adalah zombie. Namun menurut saya pribadi, Darkseeker memiliki perbedaan yang lebih mirip ke makhluk vampir. Darkseeker memiliki indera penciuman yang sangat tajam, serta kekuatan dan juga kecepatan yang luar biasa. Karena Kevi terus memaksa tubuhnya untuk memompa adrenalin. Hal itu juga mempercepat proses metabolisme tubuh dan meningkatkan detak jantung serta menyebabkan perubahan suhu tubuh secara drastis. Disebut Darkseeker karena makhluk ini hanya bisa beraktivitas di malam hari. Kelemahan mereka adalah sinar UV, baik dari matahari maupun dari lampu. Walaupun awalnya seperti penyakit rabies, namun setelah perubahan penuh, Darkseeker memiliki kecerdasan dan perasaan. Mereka menganggap manusia yang tidak terinfeksi sebagai monster. Oleh karena itu, mereka berusaha membunuh manusia normal agar mendapatkan kekuatan baru dari Kevi. Tidak dijelaskan apakah makhluk ini bisa berkembang biak. Namun menurut saya, jika memang memiliki perasaan dan hidup dalam kelompok, harusnya makhluk ini bisa berkembang biak layaknya manusia. Kevi sangat mirip dengan Rick Virus di film 28 Days Later.
yang bisa menular dan menyebabkan pendarahan yang tidak normal, serta kemarahan ekstrim. Apakah teman-teman juga berpikir demikian? Jika teman-teman punya teori tentang film ini, atau ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar, atau DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah, pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan, dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.